Satu. Gimana kabarnya anak sekalian? Oke, baik. Mengawali pagi ini, ayo kita semangatkan diri ya dengan semangat pagi ya. Ketika nanti ada semangat pagi, jawabnya adalah pagi luar biasa. Ya, karena memang hari ini luar biasa. Oke, siap? Semangat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik sekalian, seperti biasa Pak Agus sebelum absensi dari sekolah ada absen terkait dengan kegiatan ibadah kita. Mungkin ada di antara kalian yang belum sholat subuh, tak persilahkan untuk meninggalkan kelas untuk sholat subuh terlebih dahulu. Mungkin masih ada rasa isin, rasa malu-malu. Lihat dirinya sendiri aja. Aku mau subuh korong ya. Kebetulan karena muslim semua kan. Kalau yang ada yang non mungkin tak tanya tentang doa paginya. Silakan, nggak usah ego berkewuh. Sudah? Batal diri sendiri aja. Lihat diri sendiri. Udah belum? Udah subuh? Belum. Berdiri, silakan tinggalkan kelas. Satu, dua, tiga, empat. Ada lagi yang belum? Sudah semua ya? Oke, alhamdulillah baik. Untuk berikutnya saya absen tentang kehadiran. Adrian Supo. Amin. Oh, alhamdulillah ada peningkatan, amin. Ananda. Riko Wahyu. Fandi. Vika Agustina. Oke, baik. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Mulai. Ya, baik. Bagi teman kita yang hari ini nggak hadir, kita doakan kalau memang dia sakit, semoga segera disembuhkan ya. Itu. Karena doa kita yang akan tetap sampai pada mereka. Ya, pada hari ini anak sekalian, sebelum kita lanjut, saya akan mengajak kembali memori kita dengan keyakinan kelas yang pernah dulu dibuat oleh kalian, disepakati bersama-sama. Mungkin kita kuatkan kembali dengan membaca bersama-sama ya. Kita menguatkan nilai-nilai kebaikan dalam kelas kita dengan keyakinan kelas. Di awal pertemuan kita buat dan setiap pertemuan senantiasa kita baca bersama-sama. Tujuannya apa? Untuk menguatkan bahwa kita punya impian tentang kelas kita. Seperti itu. Oke, baik. Bersama-sama kita baca. 3, 2, 1. Keyakinan kelas. Saling membantu sesama teman. 3. Berkolaborasi dalam kelas. 4. Menjaga sholat dan berdoa. 5. Bertanggung jawab. 6. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. 7. Aktif dan belajar tepat waktu. Outdoor. Nah, hari ini saya coba untuk nanti lebih mendalami kembali dan nanti modelnya adalah diskusi antar kelompok. Satu kelompok diskusi, kemudian nanti ada utusan dari kelompok untuk mengajari kelompok yang lain. Kayak itu. Dan nanti akan kita bagi-bagi dari AC yang kemarin sudah kita coba amati di beberapa tempat. Dengan ketentuan kemarin, pokoknya satu tempat hanya untuk satu kelompok itu ya. Satu tempat untuk satu kelompok. Kemudian dari itu kita mencoba untuk melengkapi perangkatnya apa saja, namanya apa saja. Nah, hari ini kita akan berkolaborasi. Kalau kemarin kolaborasinya satu kelompok, sekarang kolaborasinya adalah antar kelompok. Jadi nanti kelompok 1 bisa mengutus personelnya ke kelompok 2 dan kelompok 3. Begitu juga kelompok 2 bisa saling memberikan ilmunya, karena akan saya bagi-bagi. Akan saya bagi menjadi 8 sesuai kelompok kemarin, dan setiap kelompok nanti tugasnya ngajari kelompok lainnya. Satu kelompok hanya fokus satu. Satu kelompok satu fokus pada materi tertentu, komponen tertentu.
Nah, kemudian nanti dari komponen itu akan ngajari temennya tentang komponennya. Misalkan ini kelompok depan ada kelompok yang kebetulan dapat jatah kompresor misalkan. Nanti kelompok depan ini akan mendetailkan kompresor seperti apa, perawatannya seperti apa, kerusakan yang sering terjadi seperti apa gitu. Nah, setelah disimpulkan bersama-sama, nanti kelompok ini ngutus untuk ngajari kelompok yang lain. Begitu juga kelompok yang lain ngutus ngajari kelompok yang lain dengan tema yang berbeda. Gitu ya. Jadi saling ngajari antar kelompok. Nah, kalau sudah kemudian nanti akan disimpulkan bersama-sama per kelompok. Mau oleh opo dari kelompok yang lain disatukan, dijadikan sebuah presentasi yang apik. Nanti akan ditanya. Salam, ye. Ya, salam. Gantengnya muda 10%. Oke ya, saya kira besok bisa begitu lali subuhan, begitu sampai sekolah langsung subuhan. Gitu ya, anak sekalian. Kalaupun misalkan nanti nggak selesai, sampel dulu. Selanjutnya kita lanjutkan di pekan depan, karena kita punya dua pertemuan. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk pembagiannya, baris ketiga depan, kelompok 6 di belakang, kelompok 7 depan, kelompok 8 belakang. Sudah kalian sepakati, kalian milih sendiri sesuai dengan kecenderungan kalian masing-masing. Oke, silakan untuk segera menempatkan diri. Cukup bawa bukunya aja, alat tulis, tasnya nggak usah. Nanti aja, nanti. Gabung yang kelompoknya kurang. Oke. Ya, agar tidak mengubah akses jalan di geser. Ya. Kita itu aja nggak? Kalau nggak langsung di Canva nggak apa-apa. Kelompok berikutnya ini diskusikan. Nanti hasil diskusi bisa ditulis di Canva, cukup boleh. Silakan. Waktunya kurang lebih 30-4 menit. Nah, untuk Canva dan ditambahkan yang lain. Ini berapa orang? Oh, mosok. Ini cuma 3. Ini cuma 3 orang. Oh, nggak berangkat. Dikurangi aja biar masih menambahkan dokumentasi. Kemudian nanti waktu 15 menit untuk saling share kepada teman di kelompok yang lain. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Mohon maaf, ini yang kelompoknya baru 3. Saya kurangi yang 5 orang ya, biar nanti ada adil. Tolong 1 bergeser ke sana. Silakan salah 1. Iqbal apa? Oh, dari awal. Yang tambahan siapa ini? Ini tambahan. Biar ada putranya. Terus ini 1 minta tolong untuk bisa geser ke 3. Biar nanti ada putrinya juga. Prinsipnya sama untuk saling memenuhi pembelajaran kita, materi kita. Informasi dari kelompok lain itu kita tinggal tambahkan. Oh, misalkan ini dapat tambah informasi tentang ya diantaranya itu. Oke, nanti gini. Jadi kalian bisa mengedit Canva kalian kemarin, ya ditambahkan dari tugas hari ini. Kemudian nanti kalau ada tambahan informasi dari kelompok lain, kalau misalkan kompresor datang memberikan informasi terkait dengan perawatan kompresor, nah, tambahkan di situ, catat, nanti tinggal dimasukkan di Canva. Nanti saat presentasi udah lengkap. Berarti ini tuh pakai Canva yang tugas kemarin iya. atau buat baru? Iya, nggak usah buat baru. Oh, berarti kemarinnya dilanjutkan gitu. Lanjutkan kemarin. Oke, paham ya? Iya, paham. Tambahkan detailnya tentang ini. Kan kemarin ada disampaikan salah satu adalah freon di Canva kalian. Nah, freon itu tambahkan informasi tentang freon itu, fungsi, hal yang sering terjadi apa, bagaimana merawatnya, tambahkan di situ.
Terus nanti ketika ada kelompok yang lain datang, misalkan ini ada kelompok evaporator ya, datang memberikan informasi, catat, masukkan di Canva. Jadi nanti saat presentasi sudah lengkap semuanya. Paham ya? Oke. Untuk kelompok yang sudah siap menyampaikan, mentransfer ilmunya ke kelompok yang lain, dipersilakan, gitu kan? Silakan. Nanti tunjukkan jari atau lonor agar bisa didengar oleh kelompok yang lain. Semua ya, baik kelompok dari kelompok kompresor, kelompok evaporator, kelompok indoor, outdoor yang sudah siap menyampaikan ke kelompok yang lain, dipersilakan. Boleh kan? Pak, kelompok kami sudah siap untuk memberikan penjelasan ke Oke, kelompok baik. lain. Silakan. Ini kelompok Indoor AC. indoor AC. Silakan kelompok indoor AC 2 orang untuk bisa menjelaskan ke 2 kelompok yang lain. Silakan. Kelompoknya bebas yang mau didatangi yang mana. Dan kelompok yang didatangi silakan siap mendengar dan merekap penjelasan dari teman kalian dari kelompok indoor AC. Silakan. Erik sama Rafli. Rafli. Silakan Mas Erik, Mas Rafli. Hasil diskusi dari kelompok kami, tadi kita mendapatkan indoor AC ya. Untuk komponen-komponennya yaitu ada AC, kemudian di dalamnya itu terdapat evaporator. Nah, evaporator ini berfungsi sebagai penyerap udara panas, kemudian dia akan masuk ke refrigeran dan akan terjadi sebuah pertukaran udara. Untuk fungsinya, fungsi AC yaitu sebagai pendingin ruangan. Jadi kita jika di dalam suatu ruangan kita membutuhkan suhu yang kita mau, kita bisa mengaturnya sendiri. Untuk kasus yang sering terjadi pada AC ini, yaitu misalnya kita sudah mengatur pada suhu yang kita mau, sudah dingin, tapi ruangan, indoor AC memiliki beberapa komponen penting seperti evaporator, air filter, blower indoor, outdoor AC, dan lain-lain. Pengertian kondensor itu sendiri. Nah, kondensor merupakan sebuah alat yang mempunyai fungsi sebagai penukar kalor, mengubah wujud refrigeran dari bentuk gas sampai menjadi cair, dan menurunkan suhu temperatur refrigeran. Refrigeran sendiri adalah bahan pendingin dalam sebuah sistem AC. Bekerja untuk menyerap panas. Kondensor merupakan sebuah alat yang mempunyai fungsi sebagai penukar kalor, mengubah wujud refrigeran dari bentuk gas sampai menjadi cair. Ada Untuk diskusi kelompoknya sudah cukup, berbagi informasi dan pengetahuan juga sudah cukup. Kembali ke kelompoknya masing-masing sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kalau sudah silakan setiap kelompok mereview seluruh informasi yang masuk, kemudian coba untuk presentasi. Pasti ya, waktunya terbatas. Presentasi sambil silakan untuk refleksinya terus dikirimkan, nanti kita lihat bersama-sama. Nah, sambil merefleksi, ini ada satu kelompok yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kompresor ya, kondensor. Ya, dari kelompok kondensor. Silakan kelompok kondensor untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok kondensor ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nafita Insani Sarada. Saya Falsafah Hadani. Sebelumnya kami di sini juga mau menunjukkan jal-jal kelompok kami. Jal-jal gaske. Kami dari kelompok 3. Kami kelompok paling oke. Kita berikan plus ya.
Yang pertama tentang kondensor. Komponen utama yang pertama kondensor. Kondensor merupakan sebuah alat yang mempunyai fungsi sebagai penukar kalor, mengubah wujud refrigeran dari bentuk gas sampai menjadi cair, dan menurunkan suhu temperatur refrigeran. Refrigeran adalah bahan pendingin dalam sebuah sistem AC, bekerja untuk menyerap panas dari sebuah ruangan sehingga udara yang terdapat pada sebuah ruangan bisa menjadi dingin. Nah, kerusakan yang sering terjadi pada kondensor, pertama itu kotor karena debu, mungkin juga bisa berkarat, kemudian terjadi overheat atau terlalu panas. Nah, cara perawatannya, karena kerusakan yang sering terjadi adalah kotor karena debu, mungkin bisa dilakukan dengan cara dibersihkan menggunakan air, atau bisa dengan dibersihkan dengan kuas. Nah, itu dia. Nah, dari apa yang tadi kita bicarakan, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu ternyata AC yang sering kita gunakan pada ruangan mempunyai bagian-bagian dan fungsi tersendiri. Terdiri dari komponen utama, komponen pendukung, dan komponen kelistrikan. Nah, itu dia yang dapat kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Itu cukup. Ya. Jika tidak, mungkin sekian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan plus untuk kelompok operator. Ya. Oke, apakah ada penambahan? Silakan dituliskan. Semuanya, ayo, silakan. Iqbal, oke. Menyenangkan dan mudah dipahami ya teman-teman, sangat bermanfaat karena aku juga tahu bagian AC yang sebelumnya saya tidak tahu. Pada kesempatan hari ini cukup, kemudian kita ketemu kembali pekan depan dengan kondisi yang harapannya lebih baik lagi, gitu ya, sepakat ya? Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf dari Pak Agus, mungkin banyak hal yang kurang berkenan. Kalaupun ada kata-kata yang berlebihan, itu bukan semata-mata Pak Agus tidak suka, tapi bagian perhatian Pak Agus pada kalian semuanya. Semoga bisa dimaklumi ya. Oke, saya kira demikian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 3.